Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Di kesempatan kali ini aku mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia nonton channel aku dan bahkan ikutan Riyadhah ya, baik itu Riyadhah WY40H dan SYA 40H. Dan beberapa hari ini sempat absen, gak upload video sama sekali karena memang lagi sibuk-sibuknya. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tuntas tentang Riyadhah, tapi ini pembahasannya singkat aja karena banyak banget teman-teman yang di grup ya, khususnya teman-teman yang baru bergabung di grup itu menanyakan apa sih Riyadhah itu. Sebenarnya udah aku buatin videonya kemarin-kemarinnya, cuman kepotong kayak gitu. Nah, kali ini aku buatin satu video itu komplit penjelasannya tentang Riyadhah, khususnya Riyadhah WY40H ya. Kita langsung aja simak. Riyadhah kalau dalam bahasa gampangnya itu adalah melatih diri. Melatih diri untuk apa kak? Melatih diri untuk lebih dekat sama Allah. Kalau yang awalnya nggak pernah baca Yasin Waqiah, bahkan nggak pernah baca Al-Quran, dengan Riyadhah ini kita melatih diri untuk membiasakan kebiasaan baru, menciptakan kebiasaan baru, membaca surat Yasin Waqiah setiap hari. Dan Riyadhah nggak hanya membaca Yasin Waqiah ya, tapi banyak banget. Ada juga Riyadhah dengan sholat sunnah, dengan sholat sunnah duha, tahajud, Riyadhah sedekah, Riyadhah amalan-amalan lainnya seperti sholawat, zikir, atau amalan master ya, seperti astagfirullahalazim. Pertanyaan yang kedua adalah tujuan Riyadhah itu apa kak? Tujuan Riyadhah adalah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena ketika Allah ridho, apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, apapun hajat kita, itu bakalan terkabul. Jangankan cuman minta jodoh, anak, rumah, mobil, pekerjaan, semua seluruh isi dunia pun kalau seandainya Allah ridho, dunia dan akhirat pun Allah kasih. Makanya kalau kita punya impian apapun itu, kita harus libatkan Allah dengan cara Riyadhah, dengan amalan-amalan yang baik yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Ya, kalau kata lainnya, Riyadhah itu bisa dibilang sebagai transportasi kita, percepatan kita untuk menuju ke impian-impian kita. Analoginya seperti ini, misal kamu mau ke Jakarta, sedangkan kamu sekarang ada di Kota Malang. Nah, untuk ke Jakarta atau untuk ke impian kamu, kita butuh yang namanya proses kan ya. Entah itu prosesnya banyak banget, ada yang naik bus, ada yang jalan kaki, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta api. Nah, itu bermacam-macam cara yang ditempuh atau ikhtiar yang ditempuh oleh orang untuk menuju impiannya. Nah, dengan adanya Riyadhah ini, kita tuh sudah punya transportasi yang awalnya misal kita bisanya cuma jalan kaki dari Malang ke Jakarta karena kita melibatkan Allah dan kita menggunakan Riyadhah ya sebagai transportasi kita, percepatan kita, maka cepat sampainya juga ke impian-impian kita. Semoga bisa dipahami ya. Pertanyaan yang ketiga, singkatan WY40H. WY40H itu adalah W, Waqiah, Y, Yasin, 40, H itu adalah 40 hari. Jadi kita membiasakan diri atau Riyadhah membaca surat Yasin dan Waqiah selama 40 hari. Pertanyaan yang keempat, kalau mens gimana kak? Kan kita nggak boleh baca Al-Quran. Nah, kalau mens ini memang ada dua opsi ya teman-teman. Ada yang memperbolehkan membaca Al-Quran, ada juga yang tidak memperbolehkan. Ini dari beberapa ulama. Tapi kalau aku lebih condong ke tidak memperbolehkan. Jadi ketika mens, aku nggak baca surat Yasin Waqiah melalui HP. Jadi aku hanya mendengarkan murotalnya aja atau aku ganti dengan amalan yang lainnya, misal seperti zikir, seperti sholawatan, seperti sedekah, pokoknya amalan-amalan yang lain yang ketika mens kita bisa mengamalkan. Dan setelah mens baru dilanjut. Pertanyaan yang kelima,
amalan dari siapa Kak WY40H ini? Nah, kalau WY40H ini amalannya dari Kiai Haji atau biar yang bisa kita sering sebut Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kebetulan sekali nih di hari Sabtu tanggal 24 April ini bakal ada live Zoom aku sama Ustadz Yusuf Mansur. Kita bisa belajar bersama-sama tentang WY40H ini. Dan untuk link Zoom-nya kalian harus daftar dulu nih sama adminnya. Langsung aja ya ke IG-ku, di situ nanti bakal aku cantumin juga nomor admin untuk ikutan live Zoom-nya. Pertanyaan yang keenam, kalau kelewat atau lupa gimana Kak? Kalau cuman lupanya 1 hari atau 2 hari, itu kita bacanya double ya. Di hari ketiga kita baca 2 kali. Tapi kalau seandainya lupanya sampai berhari-hari, bahkan beberapa minggu kayak gitu, hampir 2 minggu, mending kita ulangi lagi dari hari pertama. Pertanyaan yang ketujuh, baca Yasin dulu atau Waqiah dulu? Terserah ya teman-teman, mau baca Yasin monggo, mau baca Waqiah dulu juga monggo. Jadi nggak ada aturan tetapnya. Pertanyaan yang ke-8, apakah boleh dicicil membaca Yasin Waqiahnya? Mungkin di sini yang dimaksud dicicil itu pas pagi ya, setelah sholat subuh tuh bacanya dari ayat keberapa ke ayat berapa surat Yasin, terus dilanjut setelah siang. Nah itu boleh teman-teman, kecuali kalau seandainya ya hari ini bacanya separuh surat Yasin, terus besoknya dilanjut lagi separuh surat Yasin. Nah itu yang tidak diperbolehkan, karena aturannya untuk riyadhah ini kita harus benar-benar tuntas membaca surat Yasin dan Waqiah dalam 1 hari itu. Nggak boleh setengah-setengah, harus dalam 1 hari itu. Pertanyaan yang ke-9, berapa kali Kak bacanya? Kalau untuk bacanya itu 1 surah per hari. Jadi Yasin 1 kali, Waqiah 1 kali. Kalau seandainya kalian mau bacanya 3 kali, ya nggak apa-apa sih, monggo. Pertanyaan yang ke-10, Kak, aku kan masih belum lancar nih baca Al-Qur'annya. Kira-kira kalau seandainya mau ikutan riyadhah Yasin Waqiah, boleh nggak ya baca Al-Qur'annya dengan Latin ya, bacaan Latin? Boleh-boleh aja teman-teman, tapi yang perlu dicatat, jangan seterusnya baca Latinnya. Kalian juga harus belajar ya, pakai bahasa Arabnya juga. Terus kalau seandainya takut salah-salah, mending ikutan riyadhahnya dengan cara mendengarkan murotalnya aja. Pertanyaan yang ke-11, Kak, kalau seandainya sudah 40 hari selesai, itu dilanjut atau ya udah berhenti di situ aja? Nah, namanya juga riyadhah itu kan latihan untuk membiasakan diri membaca surat Yasin Waqiah. Jadi setelah lepas 40 hari, setelah riyadhahnya selesai 40 hari, kalau bisa dilanjut seterusnya ya teman-teman, karena membangun kebiasaan baru itu sangat susah. Jadi kalau aku alhamdulillah sampai saat ini aku sudah terbiasa membaca surat Yasin Waqiah, nggak ada patokan 40 hari lagi. Pertanyaan yang ke-12, WY40H itu untuk wanita atau buat cowok aja? Terus untuk umur berapa? Sebenarnya nggak ada batasan umur, mau berapapun umurnya kalau sudah bisa baca Al-Quran atau bisa mendengarkan murotalnya kayak gitu, baik cowok ataupun cewek itu nggak apa-apa, asalkan muslim aja ya. Pertanyaan yang ke-13, kalau riyadhah itu harus tawasul dulu atau boleh nggak tawasul? Sebenarnya nggak masalah ya, mau tawasul dulu monggo, mau nggak tawasul atau baca langsung kayak gitu juga monggo. Pertanyaan yang ke-14, Kak, aku ini seorang ibu rumah tangga yang benar-benar super sibuk, punya anak kecil dan pingin banget ikutan riyadhah, gimana ya caranya? Nah, kalau seandainya punya anak kecil kayak gitu ya, atau kalian yang punya aktivitas kesibukan yang luar biasa padat, kalian harus pintar-pintar mencari waktu senggang untuk riyadhah. Misal kalau anaknya itu jam bangunnya di jam 5 pagi, jadi kalian harus bangun jam 3 pagi untuk riyadhah. Seperti itu teman-teman. Jadi harus bisa menghandle waktunya sendiri, harus bisa mengatur waktunya sendiri. Pertanyaan yang ke-15, kalau seandainya sudah sampai di 20 hari riyadhah terus tiba-tiba haid itu gimana Kak? Apakah berhenti atau dilanjut?
berhenti dulu, ditunggu sampai mensnya selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru dilanjutkan masuk ke hari 21. Tapi masa mensnya itu jangan sampai kalian diem aja ya teman-teman, diganti dengan amalan yang lain seperti sholawat, sedekah, zikir, dan lain-lain. Dan pertanyaan yang terakhir, kenapa Kak WY40H itu harus 40 hari? Sebenarnya kalau untuk riyadhah itu nggak ada patokan khususnya. Kalian mau riyadhah 7 hari boleh, 3 hari boleh, 30 hari boleh, 40 hari boleh. Nah, kenapa 40 hari? Ini mungkin ya, dengan 40 hari itu kan waktunya sangat panjang. Jadi untuk membiasakan atau membentuk kebiasaan baru dengan 40 hari itu bisa lebih matang kayak gitu loh, dibanding dengan riyadhah yang pendek. Nah, nanti khusus pertanyaan ini aku tanyakan langsung aja ke Ustadz Yusuf Mansur yang memberikan ijazahnya ya. Nah, itu aja dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang ikutan riyadhah WY40H mulai hari ini ataupun yang udah kemarin-kemarinnya, tetap semangat ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, insya Allah pahala kalian bakal berlipat-lipat. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.